dari tema-tema seperti itu, berarti tantangannya kalau kita mau menjadi seorang, seorang terapis keluarga, ya memang tantangannya adalah Anda menghadapi banyak orang di waktu yang sama, dengan tentunya saja dinamika yang berbeda. Nah, berarti kita sendiri juga harus nyaman tuh ngatur orang gitu ya, harus nyaman kita meminta mereka langsung bereksplorasi. Harus nyaman juga gitu kita pada waktu membantu mereka, membimbing mereka sendiri untuk katakanlah terlibat. Harus nyaman juga kita dalam memberikan langsung, konfrontasi langsung dengan, eee, orang yang ada di situ. Memberikan masukan, memberikan umpan balik, dan otomatis karena tema-temanya juga kadang-kadang tema hot, nah kita harus siap itu. Bagaimana ketika ada orang ini yang marah, bagaimana ketika orang meledak. Nah, ini adalah menjadi tantangan tersendiri saya rasa ya di dalam terapi keluarga menggunakan Virginia Satir. Nah, tetapi tentunya saja tema-tema itu akan menjadi mudah karena kita kan tadi udah ada katakan saja wawancara-wawancara awal terhadap orang-orang yang akan terlibat di dalam terapi keluarga itu. Sehingga juga kita udah bisa ngukur lah orang ini akan meledak seperti apa, Anda akan melakukan pendekatan seperti apa. Nah, di dalam pendekatannya, Virginia saat itu banyak menggunakan analogi ya. Jadi dalam dalam menggunakan dalam melakukan konseling dan terapinya tuh cukup banyak menggunakan analogi, cukup banyak menggunakan metafora. Nah, macam-macam bahkan misalnya saja supaya orang itu mempunyai kesadaran bahwa orang itu berat, orang itu capek, kadang-kadang dia menggunakan tali gitu ya. Orang anggota-anggota keluarga tuh diikat pakai tali. Kemudian tuntutan-tuntutan setiap orang tuh diwujudkan dalam bentuk narik tali, sehingga orang menjadi ngeh gitu. Orang bisa ngelihat gitu yang dinamakan berat, Oke oke. tercekik, terikat itu seperti apa. Nah, jadi cukup banyak juga tuh menggunakan metafora-metafora seperti itu. Nah, jadi dalam dalam prakteknya berarti kalau kita mau menggunakan Masuk terapi nih. Virginia Satir ini adalah memang, pertama adalah perlu perlu kita dipaksa ya. Dibimbing untuk lebih kreatif, ya ditantang untuk benar-benar open mind, ditantang untuk mau mengeksplor apa yang ada di pasien, di diri klien gitu. Nah, kalau kita misalnya saya seringkali melakukan terapi keluarga ini karena undang. Jadi diundang keluarga itu, ya misalnya suatu kali ada seorang keluarga konglomerat lah di Jakarta, ya mereka juga tahu saya karena saya aktif di Kadin gitu ya. Saya dengar-dengar katanya pernah nih ngebantu seorang menteri dengan keluarganya nih, dengan terapi keluarga. Waduh, saya bilang, "Saya itu keep itu ya, tapi rupanya udah bocor juga." Bisa bantu keluarga kita? Bisa, insya Allah. Nah, itu kadang-kadang ya kita di rumah mereka gitu. Nah, seringkali sebelum itu berarti di rumah mereka itu kan adalah hari hanya saja itu pada waktu terapi keluarganya, tapi wawancaranya kan udah dilakukan awal-awal. Ya di dalam dunia zaman sekarang ini ya ketimbang saya dari Tasik harus ke rumahnya masing-masing kan cukup aja kita kita coba Zoom dulu lah ke setiap orang. Nah, sehingga kita udah punya agenda. Nah, dari situ disepakati. Apakah sepakat, agenda utamanya adalah ini, alurnya seperti ini, dan dibutuhkan waktu katakanlah seharian penuh. Itu mereka suka-suka aja tuh. Nah, jadi kebanyakan saya dapetin klien-klien dalam rangka terapi keluarga itu kebanyakan begitu, dari mulut ke mulut aja tuh. Mereka kemudian ya mungkin ngerasa berubah, ngerasa tidak digurui, ngerasa tidak dihakimi gitu ya. Karena yang menjadi guru, yang menjadi hakim ya di antara mereka sendiri gitu. Saya hanya memfasilitasi saja. Nah, jadi banyaklah, klien-klien dalam terapi keluarga itu datangnya kepada saya dari mulut ke mulut aja tuh. Ya alhamdulillah lah, kebetulan ya orang-orang yang agnia gitu ya kebanyakannya. Nah, jadi mereka sendiri ya seringkali memberikan masukan gitu ya, bahwa ternyata setelah tema-tema yang ruwet-ruwet tadi beres gitu di dalam keluarga tadi, yang paling, seringkali mereka anggap itu adalah apa, komunikasi mereka menjadi benar. Selama ini komunikasi mereka bisa jadi menggunakan bahasa langit,
Ya, padahal orang-orang yang mereka hadapi adalah orang-orang yang barangkali tidak suka dengan kalimat-kalimat abstrak, butuh kalimat-kalimat yang konkret. Maka mereka menjadi nyadar gitu bahwa berkomunikasi itu kelihatannya sepele, tetapi kalau tidak dipahami juga percuma. Nah, kemudian juga mereka yang paling banyak mereka sadari juga adalah selama ini bisa jadi adalah kita seringkali terlalu menarik makna-makna yang terlalu jauh dan merugikan diri sendiri. Nah, sehingga tema-tema yang biasanya digarap di dalam kognitif, terapi-terapi kognitif itu seringkali juga muncul gitu ya. Karena terapi kognitif dalam arti pemaknaan itu adalah hanyalah satu saja bagian dari tema komunikasinya Virginia Satir. Nah, kira-kira begitulah kalau secara keseluruhan. Nah, jadi kalau Anda nanya, "Kang Asep berapa sih, mendapatkan honor?" Saya tanya jawab juga nih. Berapa honor, terbesar Kang Asep di dalam terapi keluarga? Ya 8 jam bisalah mendapatkan sampai, apa namanya, 40.000, 40 juta gitu ya. Lumayan lah ya. Ya karena konglomerat kali ya, dia ngerasa 40 juta tuh ya gitu. 40 juta dia keluarkan gitu dalam rangka ini gitu ya, memperbaiki keluarganya kan nggak ada masalah gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Ada Kang Asep pernah nggak melakukan terapi keluarga gratisan? Banyak banget kalau yang gratisan mah. Banyak orang yang datang ke rumah saya gitu ya, bertamu pada waktu lebaran, tapi dia bertamunya pengen sambil nginep, udah tahu nih saya ini pasti dia punya tema-tema tertentu, ya. Nah berarti ya menarik gitu. Nah berarti di dalam tema tema terapi keluarga itu ada yang dimaksud identified person. Jadi ada orang yang sebenarnya sedang dipermasalahkan lah oleh anggota keluarga itu. Nah, kan nggak bisa gitu dia dianggap sebagai objek bully gitu kan. Nah tetapi barangkali, satu orang yang bermasalah itu seringkali menjadi mengganggu sistem di keluarga itu sendiri. Karena itu seringkali adalah kenapa misalnya kalau kita ngomongnya ke orang yang bersangkutan nggak cukup, ya karena tadi kalau orang-orang lain yang terkena juga nggak diberdayakan, ya yang rusak gara-gara satu orang rusak adalah satu keluarga juga jadi ikutan rusak. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi memang di dalam pendekatan terapi keluarga Virginia Satir ini penting gitu pemahaman tentang sistem itu. Nah, sehingga nggak cukup gitu satu unsur yang diperbaiki. Kadang-kadang seluruh sistemnya juga perlu diperbaiki. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kita sekarang nih saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan kecuali tadi perbandingan dengan Gerard, Pak Maulana Irfan, mohon dimaafkan karena saya belum baca lah, belum mempelajari Gerard ya. Jadi kalau membandingkan itu kan berarti saya harus pernah mempelajari dua-duanya dengan cara yang relatif sama gitu dan sebanding. Baik, jika dalam keluarga bermasalah, dimulai dari manakah untuk menguraikannya atau harus didudukkan bersama? Tergantung tujuan dari keluarga itu apa, apa yang ingin dicapai dari keluarga itu. Misalnya ada orang nih ya di dalam keluarga nih, ada beda-beda. Jadi kemudian ada misalnya self worth-nya suami rendah sehingga gampang menyalahkan istri misalnya ya. Gampang menyalahkan istrinya. Seringkali blaming, pokoknya apapun kegagalan yang terjadi di rumah tangga, di-blaming kepada istrinya. Nah, istrinya ternyata juga gaya komunikasinya adalah plesetting, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa kecuali sumuhun dawuh kalau kata orang Sunda, "Nggih Mas, nggih Mas, nggih Mas." Nah, berarti kalau di dalam tema-tema seperti itu ya, nah itu dieksplorasinya lengkap nantinya tuh. Nah, nantinya lihat bagaimana efeknya ke anak. Jadi sangat tergantung dari tujuan orang yang mau terapi keluarga. Tak bisa. Jadi penentuan tujuan itu, bukan terapis, tetapi klien itu sendiri. Nah, jadi, otomatis kalau misalnya ditanya Anda harus didudukan bersama, ya otomatis. Namanya juga terapi keluarga, bukan orang per orang, tapi semua yang terlibat adalah ikut serta. Bu Nurul misalnya ngerasa punya masalah dengan anak pertama gitu ya. Nah, anak pertama itu berarti identified person. Nah, berarti siapa aja yang terlibat dengan tema-tema ini? Bapaknya terlibat juga, ibu terlibat juga. Anggap aja misalnya 3 orang ini yang paling sering terlibat dengan tema ini. Maka ketiga-tiganya itu yang ikutan di dalam terapi keluarga.
Baik, kira-kira begitu. Oke, nggak ada lagi pertanyaannya nih. Ya, baik. Apakah untuk menjadi terapis keluarga perlu orang yang sudah berkeluarga atau menikah? Itu saya jawabnya begini, ya, eee, nggak ada jaminan orang yang sudah menikah itu, ya, mempunyai wawasan yang lebih mendalam tentang memfasilitasi, ya. Jadi artinya nggak ada jaminan. Jadi dalam prakteknya walaupun Anda belum menikah, tetapi Anda bisa memfasilitasi rapat misalnya, memfasilitasi orang yang bertengkar, memfasilitasi di antara orang-orang yang berbeda pendapat, memfasilitasi supaya satu orang ngomong, satu orang diem, lebih ke sana sih saya pikir, ya. Jadi nggak ada urusan bahwa Anda masih bujangan, masih lajang, belum menikah, nggak ada urusan. Jadi seorang terapi keluarga itu jadi jangan menggunakan prinsip gini, "Loh, Anda itu kan terapi keluarga, masa, Anda belum nikah?" Nggak ada urusan gitu dengan itu. Jadi gini juga, apakah terapis keluarga itu harus walk the talk? Nggak juga, karena terapis keluarga nggak memberikan saran apa, nggak memberikan saran apa-apa. Jadi Virginia Satir itu janda cerai 2 kali gitu. Jadi artinya juga dia juga nggak ada urusan gitu dengan tema itu. Saya layak untuk membantu keluarga-keluarga. Berangkat dari pengalaman-pengalaman saya. Jadi intinya adalah nggak perlu khawatir, karena, saya tidak akan mengajarkan orang lain, tapi saya memfasilitasi apa yang perlu dilakukan supaya keluarga-keluarga itu mendapatkan apa yang diinginkan oleh mereka bersama. Nah, jadi tidak diperlukan gitu ya bahwa udah berkeluarga atau udah menikah. Jadi belum menikah pun nggak ada masalah gitu. Karena temanya di situ adalah memfasilitasi gitu. Sama aja ginilah pertanyaannya, apakah dalam rangka saya menjadi seorang make up ya, seorang pemake up, pengantin, saya harus sudah menikah? Kan nggak perlu juga, yang paling penting bisa make up-nya gitu. Tahu tahu yang diinginkan oleh para pengantin itu apa, make up seperti apa, kira-kira seperti itu. Nah, jadi tidak diperlukan, tidak ada persyaratan itu. Persyaratannya lebih ke kompetensi sebagai seorang, konselor, tata laksana konselingnya seperti apa. Selama Anda bisa, kliennya juga trust sama Anda, kliennya percaya kepada Anda, berarti Anda bisa melakukan. Kira-kira begitu.